Bab 10. Suara getar dari alarm ponsel terdengar membuat gadis ini menggeliat dari tidurnya. Nara bangun meraih ponselnya. Menatap jam yang tertera telah pukul 4.30 pagi. Sudah waktunya dia bangun. Hari ini Nara memiliki pekerjaan sebagai MUA dalam sebuah pesta pernikahan. Dia harus datang pagi-pagi sekali untuk menghias calon pengantin. Nara duduk di sofa menatap ke arah ranjang king size di mana Milan masih terlelap, bergelung nyaman di bawah selimut. Terkenang kejadian mencekam semalam, bagaimana pemuda tampan ini memaksanya untuk menandatangani kertas perpisahan. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, tidak ingin membuat kegaduhan yang dapat membangunkan Milan, Nara masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah beberapa saat, Nara telah selesai. Dia telah rapi, kini bersiap untuk pergi. Sebelum meninggalkan kamar, sekali lagi Nara menatap laci nakas di samping ranjang Milan, di mana tersimpan kertas dan cek yang bisa membuatnya seketika menjadi orang kaya. Dengan hati-hati, Nara melangkah. Bak maling menuju tempat itu, menarik laci pelan. Kembali mata gadis berkacamata itu berbinar, melihat nominal 2 miliar. 2 miliar, Kak Milan uangnya banyak banget. Gumam Nara, tangannya bergetar. Sumpah demi apapun dia tidak pernah menyentuh nominal uang sebanyak itu. Gila, banyak sekali. Ibu bisa naik haji, kredit motor lunas, rumah tidak tergadai lagi, Alana bisa sekolah ke luar negeri. Batin Nara gemas. Sungguh menggiurkan membayangkan uang itu menjadi miliknya. Beban hidupnya akan sirna. Kapan lagi aku memegangnya? Nara tersenyum lucu. Jiwa miskinnya meronta-ronta. Namun sedikit pun ia tidak berniat untuk mengambil 1 sen pun dari kakak sahabatnya. Niatnya hanya untuk membantu hingga Milan melalui patah hatinya. Aminin aja Nara, kerja keras, biar ntar punya uang segini. Bermonolog dengan diri sendiri, terpacu untuk bekerja lebih giat lagi. Astaga, aku sudah terlambat, ucapnya panik. Nara segera meraih pena, kemudian menuliskan sesuatu di secari kertas lain untuk pemuda yang sedang patah hati itu. Setelahnya, menyelipkan di kertas perpisahan yang sangat diharapkan Milan untuk dibubuhi tanda tangannya. Nara pun mengendap-endap keluar kamar, mencari rezekinya sendiri. Pagi menyambut, sinar mentari masuk melalui celah jendela, menyilaukan mata pemuda tampan yang terlelap. Milan menggeliat mengumpulkan separuh nyawa. Dia sudah pergi. Gumam Milan saat manik matanya mengarah ke sofa, dan tak mendapati si culun. Dia pasti sudah pergi. Akhirnya aku terbebas dari pernikahan dengannya, ucap Milan dengan senyum tersungging di bibir. Merasa lega karena melihat Nara sudah tidak ada lagi di kamar. Milan bergegas bangkit membersihkan diri, kemudian bergegas ke kantor, memberikan sisa urusan perpisahan pada Kai. Setelah beberapa saat, Milan telah siap dengan setelan jas. Membalut tubuh tingginya membuat wajah tampannya semakin bersinar. Sebelum pergi, Milan menarik laci nakas, meraih kertas perpisahan mereka yang ia yakin sudah ditanda tangani Nara. Mana mungkin dia menolak uang 2 miliar itu, pikirnya. Senyum Milan memudar. Alisnya berkerut dalam ketika melihat kertas yang belum terdapat sebuah coretan pena. Dia pun menatap kertas secara detail, mencari sebuah tanda tangan. Dan benar saja, emosinya seketika naik. Apalagi membaca secari kertas yang ditulis oleh Nara. Culun, kurang ajar, kau beraninya tidak menandatangani. Geram Milan menggertakkan giginya. Dia malah mendapatkan sebuah kertas bertuliskan petua move on. Ditinggalkan memang menyakitkan, tetapi kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita sebenarnya adalah keuntungan, bukan kerugian. Culun, berani-beraninya kau menuliskan ini untukku. Murka pemuda ini. Wajahnya mengeras penuh amarah, meremas kertas dari Nara. Si culun telah mempermainkannya. Milan pun keluar dari kamar membawa amarahnya. Setelah gagal mendapatkan tanda tangan Nara.
Pemuda ini pun melangkah menuju ruang makan mencari keberadaan Nara dari Chelsea. Akan tetapi di sana juga ada mamanya. Membuat niatnya untuk bertanya diurungkan. Milan tidak ingin mamanya tahu jika hubungannya dengan menantunya tidak baik. "Milan, sarapan sudah siap," sapa Mama Erika dengan senyuman. Memasang wajah datar, Milan ikut bergabung. Sungguh, si culun telah membuat tak bersemangat. Pelayan pun melayani Milan. "Sayang sekali ya Nara tidak bersama kita," ucap Mama Erika menyayangkan ketidakhadiran menantunya. "Nara ada pekerjaan, Ma. Dia kan MUA. Dia harus make up calon pengantin pagi-pagi sekali," balas Chelsea seraya menikmati sarapannya. "Kasian sih, dia belum sarapan," saut Mama Erika khawatir. "Nara itu lucu, Ma. Dia nggak biasa sarapan pagi. Kalau dia makan langsung mules." Jelas Chelsea akan kebiasaan sahabatnya. "Masa sih?" sahut Erika semakin cemas. Mendengar itu, Milan yang dari tadi hanya diam mendengus merotasi mata jengah. "Kampungan," decak Milan pelan. Semakin kesal saja. Bagaimana bisa dia menikah dengan perempuan seperti itu? Apalagi si culun menolak menandatangani surat perpisahan mereka. Milan telah berada di ruang kantor. Duduk di kursi kebesarannya dengan perasaan kesal akan ulah si culun. Apalagi menuliskan kalimat seolah mengejek dirinya yang sedang patah hati. Suara pintu terbuka, membuat perhatiannya teralihkan. "Bagaimana? Dia sudah tanda tangan?" tanya Kai saat masuk ke dalam ruang kerja Milan. Pemuda ini memukul meja dengan kepalan tangannya. "Sial, si culun tidak menandatangani kertas perceraian itu," geram Milan melayangkan tatapan tajam pada Kai. Kai tersenyum menarik nafas lega mendengar ucapan Milan. "Baguslah," gumamnya. Dia memang berharap Milan bertahan dengan pernikahannya dan melupakan Zelin, perempuan yang telah tega meninggalkannya di hari pernikahan. Mata Milan memicing tajam. Dasar perempuan licik. Dia pasti tahu nominal itu sebanding dengan menjadi istriku. Dia pasti senang menjadi istri dari Milan Kalingga. Geram Milan, tangannya terkepal kuat. Selalu menganggap Nara hanya menginginkan uang. "Lan, dia memang bukan perempuan yang gila uang," bela Kai. Milan mendengus tersenyum miring. "Dia perempuan kampung, mana ada orang yang tidak suka uang. Apalagi hidupnya serba kekurangan," tuduh Milan. "Lan, dia sahabat sih. Dia pasti berbeda dengan perempuan lainnya. Karena itulah adikmu nyaman berteman bertahun-tahun dengannya. Aku tidak percaya. Dia tidak menginginkan uang," hardik Milan. Milan beralih melipat tangan di dada, tersenyum miring. "Aku akan menaikkan nominalnya," ucap Milan mengambil keputusan. "Lan," protes Kai. "Ya, aku akan menaikkannya. Kali ini aku yakin dia pasti akan tanda tangan." Senyum seringai terbit dari wajah tampan pemuda ini. "Kau yakin?" tanya Kai meragukan. Dia pasti tidak akan menolak. Aku menawarkan 5 miliar. "What? 5 miliar? Ulang Kai tercengang mendengar nominal untuk harga sebuah tanda tangan Nara. Kali ini dia pasti tidak akan menolak. Menukar satu tanda tangannya dengan 5 miliar. Ucap Milan dengan penuh keyakinan dan percaya diri tinggi.